Apa sih perut keroncongan itu, merucuk perut itu? Nggak bisa buang gas, nggak bisa batus, nggak bisa kentut, bisa operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan ya. Jumpa lagi di channel saya, channel Indung Susilo Healthy. Banyak teman-teman yang bertanya, kenapa sih perut kita saat lapar atau kosong, istilahnya kok bahasa Jawa nih merucuk ya. Perut keroncongan di sini bukan keroncong lagu kawan-kawan ya. Apakah penyebabnya? Normal atau tidak kawan-kawan ya? Simak video saya sampai tuntas. Ini suara perut, bahasa medisnya itu bising usus. Bising usus ini suara yang bisa didengarkan biasanya melalui stetoskop ya, di perut di antara pusar. Seperti contohnya memakai alat stetoskop seperti ini. Ini kalau di medis kawan-kawan ya. Tapi ini bisa didengarkan oleh diri kita sendiri ya, yaitu di antara pusar atau perut. Suara ini dihasilkan dari bunyi udara dan cairan di dalam usus kawan-kawan ya, yang bergerak karena adanya peristaltik usus atau gerakan memeras. Ini bergantian memeras ini. Pada orang dewasa yang sehat, frekuensi bising usus ini itu berkisar antara 5 hingga 30 kali per menit. Suara ini berasal dari usus kecil dan usus besar. Karena usus adalah ruang yang berongga. Itu suara yang keluar dari usus selama proses pencernaan, yang ini seringkali mirip dengan suara air yang mengalir melalui pipa. Ini merupakan kejadian yang normal kawan-kawan ya. Penyebab perut keroncongan kemungkinan besar terkait dengan pergerakan makanan, cairan pencernaan, dan udara melalui usus. Paling umum yang sering terjadi perut keroncongan adalah biasanya rasa lapar. Kalau orang Jawa itu keluwen, wis luwe, kaya maem gitu ya. Lek wis keluwen, ya ndera diisi ya, atau makan. Menurut sebuah artikel terbitkan Klinik Endokrinologi dan Metabolisme Amerika Utara, saat kita lapar, zat seperti hormon di otak mengaktifkan keinginan untuk makan. Ayo makan, yang kemudian mengirimkan sinyal ke usus dan perut. Akibatnya, otot-otot sistem pencernaan berkontraksi dan menyebabkan suara-suara keroncongan tadi. Mungkin setelah makan, saat lapar pun ada suara kerucuk-kerucuk. Di dinding saluran pencernaan, sebagian besar itu terdiri dari otot dinding berkontraksi untuk mencampur dan memeras makanan melalui usus sehingga dapat dicerna. Di sini saya beri penjelasan ya kawan-kawan ya. Yang dimaksud otot itu adalah istilahnya dagingnya. Jadi otot itu bukan ini kawan-kawan ya. Kalau ini namanya vena. Dari seluruh tubuh kembali ke jantung kawan-kawan, ini kalau vena. Kalau arteri yang berdenyut, ini agak dalam ini ya. Ini ya, bentuknya seperti ini tapi lebih besar. Ini di dalam yang berdenyut, itu dari jantung menuju ke seluruh tubuh, darah bersih. Nah, ini yang sering teman-teman salah paham di sini ya. Ini bukan otot, jadi ini namanya pembuluh darah, vena. Kalau otot yang seperti ini otot. Oke ya, di sini juga ada otot. Di perut pencernaan itu juga terdiri dari otot. Disebut otot polos. Ya, gerakan ini disebut peristaltik dalam usus. Adanya suara gemerucuk yang kita dengar beberapa jam setelah makan dan bahkan malam hari ketika kita akan tidur. Bunyi perut dapat diklasifikasikan sebagai normal, ada hipoaktif atau kurang ya, atau hiperaktif atau berlebihan. Hipoaktif atau berkurang sering menunjukkan bahwa aktivitas usus telah melambat kawan-kawan ya. Bising usus hiperaktif adalah suara yang lebih keras terkait dengan peningkatan aktivitas usus. Ini dapat terjadi setelah makan atau saat mengalami diare. Suara usus hipoaktif dan hiperaktif sesekali itu adalah normal. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan ya kawan-kawan ya untuk gejala-gejala ini, namun adanya gejala lain yang menyertai bisa dapat mengindikasikan masalah kesehatan. Gejala-gejala ini mungkin termasuk contohnya kelebihan gas, adanya demam, mual, muntah, sering diare, BAB berdarah, ya, mules, yang tidak merespon pada pengobatan yang dijual bebas. Jadi minum obat tapi masih terasa sakit. Penurunan berat badan tiba-tiba, perasaan seperti kenyang, sebah, ini juga bisa menjadi suatu indikasi masalah usus dalam pencernaan. Contohnya ileus paralitik namanya ya kawan-kawan ya.
Ini disebabkan masalah dari saraf kawan-kawan ya, dari otak kita, saraf yang terhubung ke usus, adanya penyumbatan pembuluh darah juga mencegah usus mendapatkan aliran darah yang tepat. Ilus paralitik ini disebut juga dengan lumpuh usus. Kemudian adanya obstruksi atau penyumbatan usus yang dapat disebabkan oleh hernia, tumor, perlengketan, atau kondisi lainnya. Kemudian adanya peritonitis atau peradangan selaput yang membungkus rongga perut. Dan penyebabnya adalah tambahan suara usus. Ini adanya hipoaktif atau berkurang. Ini mencakup 1. Obat-obatan yang dapat memperlambat pencernaan dan eliminasi kode ini. Obat-obatan di rumah sakit ya. Step 2. Pasca atau setelah operasi yang dilaksanakan dengan anestesi umum atau pembiusan kawan-kawan ya. Kemudian yang ketiga, anestesi pembiusan daerah spinal, epidural, pinggang. Kemudian 4. Operasi perut. Menjalani radioterapi. Setelah operasi, setelah pembiusan ya, normalnya pencernaan itu adanya suara bayi dengan buang gas atau flatus kentut sehingga dicoba boleh makan. Kemudian ada penyebab tambahan yang lain pada bising usus yang beraktif atau meningkat. Ini dapat mencakup yang pertama adalah penyakit Crohn atau penyakit gangguan pencernaan. 2. Adanya alergi makanan. Ketiga, diare. Kemudian 4. Perdarahan gastrointestinal. 5. Enteritis menular. 6. Kolitis ulceratif. Jika terlihat adanya perubahan, tambah besar, sekitar perut volumenya membesar kawan-kawan ya, tambah sakit, tidak bisa BAB ya, ada beberapa masalah yang mengganggu, perlu untuk pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Nanti juga akan perlu dilakukan tes penunjang, misalnya USG, rongsen dari daerah perut, CT scan abdomen, ya CT scan perut digunakan untuk mengambil gambar, contohnya seperti X-ray atau foto rongsen. Tes darah digunakan untuk menyingkirkan apakah adanya infeksi, peradangan, atau kerusakan organ. Endoskopi, tes yang menggunakan kamera yang dipasang pada tabung kecil fleksibel untuk menangkap gambar di dalam usus. Kalau obstruksi usus biasanya menghasilkan suara yang sangat keras dan bernada tinggi. Ini terjadi bersamaan dengan rasa sakit yang berlebihan di perut ya. Adanya kembung, buang air besar yang kurang atau tidak bisa kentut atau tidak bisa flatus. Perlu dilakukan pemeriksaan langsung oleh tenaga medis yang profesional. Akan diberikan obat-obatan untuk penyakit perutnya. Ini kalau di fasilitas kesehatan ya, seperti penyakit Crohn atau kolitis ulceratif, ini gangguan-gangguan pada pencernaan. Kalau suara perut dan keadaan gawat, tanda-tanda darurat medis seperti sakit sekali ya, volume membesar ini ya, adanya perdarahan, kerusakan usus, ini ada obstruksi penyumbatan usus yang parah, ini harus dirawat di rumah sakit untuk melakukan perawatan. Kadang memerlukan obat-obatan ya bisa sembuh. Kemudian ada yang memerlukan pembedahan juga ada jika memiliki infeksi serius atau cedera benturan pada perut. Ini perlu memerlukan pembedahan jika usus benar-benar tersumbat atau adanya pendarahan akibat benturan atau penyakit yang infeksi yang parah. Ini memerlukan pembedahan untuk memperbaiki masalah dan mengobati kerusakan-kerusakan tersebut. Komplikasi tertentu dapat mengancam jiwa jika tidak dilakukan penanganan yang serius seperti obstruksi usus. Misalkan kalau rawat jalan biasanya tidak gawat, suara dalam pencernaan perut keroncongan suaranya masih normal dan tidak perlu dikhawatirkan. Inilah sebabnya mengapa mendengarkan tubuh kita sendiri, merasakan kita sendiri, suara kita normal atau tidak, ini cara yang terbaik kawan-kawan ya, untuk menjaga diri kita tetap aman dan sehat. Cara untuk mengurangi perut keroncongan yang normal, jika suara-suara tersebut disertai dengan perasaan kembung, penuh, tapi tidak terasa sakit ya, tidak ada gejala lain di perut, dan tidak gawat, perlu membatasi asupan makanan yang dapat menghasilkan lebih banyak gas. Ini termasuk buah-buahan tertentu seperti buah apel, persik, kismis, sayuran, brokoli, bawang, artikok, kubis, kacang polong, pemanis buatan seperti sorbitol, atau minuman berkarbonasi, produk gandum, bekadul. Jika intoleransi laktosa, cari susu. Menelan udara dengan makan yang terlalu cepat lah, susu istilahnya ya, jangan. Kemudian minum dengan sedotan, mengunyah permen karet, menghindari makanan asam,
dianjurkan berjalan setelah makan. Itu ya kawan-kawan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share bila bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.